Gunung Semeru, Mahameru yang agung, selalu memanggil para pendaki dengan pesonanya yang memikat. Di tahun 2025, 4 sahabat, Demix, Nawi, Sutek, dan Ade, memutuskan untuk menaklukkan puncak tertinggi di Jawa Timur itu. Mereka memilih jalur pendakian melalui Dampit, sebuah rute yang dikenal menantang namun menawarkan pemandangan yang luar biasa. Semangat membara, keempatnya memulai pendakian di pagi yang cerah. Jalur Dampit menyambut mereka dengan tanjakan curam dan hutan yang lebat. Demix, sang pemimpin kelompok, selalu memastikan teman-temannya tetap termotivasi. Nawi, dengan kamera di tangannya, tak henti-hentinya mengabadikan keindahan alam. Sutek, si pendiam, selalu siap membantu dengan tenaga ekstra. Sementara Ade, yang paling muda, membawa keceriaan dengan candaan-candaannya. Hari pertama pendakian berjalan lancar, meskipun melelahkan. Mereka mendirikan tenda di sebuah area terbuka yang cukup luas, menikmati makan malam sederhana, dan beristirahat untuk memulihkan tenaga. Malam itu, saat semua terlelap, Ade terbangun karena suara aneh. Suara langkah kaki yang teratur dan berirama, seperti barisan tentara yang sedang berbaris. Ia membangunkan Demix, yang awalnya mengira itu hanya mimpi. Namun, suara itu semakin jelas dan mendekat. Demix membangunkan Nawi dan Sutek. Dengan perasaan was-was, mereka keluar dari tenda. Di bawah sinar rembulan yang redup, mereka melihat pemandangan yang tak mungkin. Di hadapan mereka, berdiri serombongan prajurit berpakaian sirah lengkap. Tombak dan perisai mereka berkilauan tertimpa cahaya bulan. Wajah mereka tampak tegas dan tanpa ekspresi. Yang membuat mereka semakin terkejut, pakaian dan senjata para prajurit itu sangat kuno, seperti yang pernah mereka lihat di buku-buku sejarah tentang kerajaan Majapahit. Seorang prajurit yang tampak seperti pemimpin maju ke depan. Dengan suara berat dan berwibawa, ia berkata, "Kalian telah memasuki wilayah sakral. Tempat Prabu Hayam Wuruk melakukan tapa. Tidak seorang pun diizinkan melintas." Demix, yang mencoba menenangkan diri, memberanikan diri untuk menjawab, "Kami hanyalah pendaki biasa, tidak tahu bahwa tempat ini adalah wilayah sakral. Kami mohon maaf jika telah mengganggu." Prajurit itu tampak tidak peduli. "Kalian harus pergi. Kembali ke tempat asal kalian. Jangan ganggu ketenangan raja kami." Nawi mencoba menjelaskan, "Kami tidak bermaksud buruk. Kami hanya ingin mencapai puncak Semeru." Namun, prajurit itu tetap bersikeras. "Pergi, atau kalian akan berhadapan dengan kami." Suasana semakin tegang. Demix menyadari bahwa berdebat dengan para prajurit itu tidak akan ada gunanya. Ia mencoba mencari cara lain. "Baiklah," kata Demix. "Kami akan pergi. Tapi izinkan kami beristirahat sebentar. Kami sangat lelah setelah mendaki seharian." Prajurit itu tampak berpikir sejenak. "Baik, kalian boleh beristirahat sampai matahari terbit. Tapi setelah itu, kalian harus segera pergi." Demix mengangguk setuju. Ia dan teman-temannya kembali ke tenda dengan perasaan campur aduk. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mereka sedang bermimpi? Atau apakah mereka benar-benar bertemu dengan prajurit dari masa lalu? Malam itu, mereka tidak bisa tidur nyenyak. Suara langkah kaki dan bisikan-bisikan aneh terus menghantui mereka. Mereka merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat fajar mulai menyingsing, mereka segera membereskan barang-barang mereka. Dengan perasaan takut dan penasaran, mereka meninggalkan tempat itu, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh para prajurit Majapahit. Setelah berjalan cukup jauh, mereka merasa aman. Mereka berhenti untuk beristirahat dan mencoba mencerna semua yang telah terjadi. "Apa yang sebenarnya kita lihat tadi malam?" tanya Ade, dengan wajah pucat. "Aku juga tidak tahu," jawab Demix. "Tapi yang jelas, kita telah mengalami sesuatu yang luar biasa." Nawi memeriksa foto-foto yang diambilnya semalam. Namun, semua foto itu tampak buram dan tidak jelas. Seolah-olah kamera itu tidak mampu menangkap keberadaan para prajurit Majapahit. Sutek, yang biasanya pendiam, akhirnya angkat bicara. "Mungkin kita telah memasuki dimensi lain. Atau mungkin, kita telah melihat masa lalu."
Demix, Nawi, Sutek, dan Ade tidak pernah melupakan pengalaman mereka di Gunung Semeru. Mereka terus mencari tahu tentang sejarah dan mitos-mitos yang berkaitan dengan gunung tersebut. Mereka percaya bahwa Semeru menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Meskipun mereka tidak berhasil mencapai puncak Semeru, mereka mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, sebuah pengalaman yang akan mereka kenang seumur hidup. Sebuah pertemuan dengan masa lalu yang mengubah pandangan mereka tentang dunia dan sejarah.